Juliet, kita main ketua-ketuaan yuk. Ayo. Yes, aku yang jadi ketuanya. Ais, kamu nyanyi susu semangka ya. Oke. Gimana ya lagunya? Minum susu, makan semangka. Ais. Wah, kalian pernah dengar permainan ketua-ketuaan nggak? Aku tahu, semua yang main harus nurutin perintah ketua kan? Bener banget, yuk mulai. Gue nggak mau Cupu lu Juliet. Ayo Snow. Gaslah. Aku harus melindungi Snow. Ya udah, gue gabung. Oke, gue ketuanya. Kalian harus lompat 100 kali. 100 selesai. 100 beres. 100, 99, aku nggak kuat lagi. Luna. Sekarang gue yang jadi ketuanya. Kalian gak boleh kedip selama mungkin. Yang kedip duluan, dia yang kalah. Aduh, mataku perih banget. Semangat Juliet. Aduh, aku nggak tahan. Eva. Tinggal kita bertiga. Aku mau kalian pegang kuping kalian. Terus angkat sebelah kaki kalian. Lama banget, sampai kapan ini? Aska, udah sejam lebih ini. Hati-hati Juliet. Tega kamu, Aska. Hahaha. Gimana rasanya kehilangan orang yang lo sayang? Apa maksud lo? Lo gak inget kembaran gua Ice? Koit dong. Itu semua gara-gara lo kan? Ais, jadi... Waktunya mengakhiri permainan ini. Gua pengen lo. Maaf, gue nggak sengaja. Enggak, gak mungkin. Ribet banget harus nangis segala. Sekarang giliran gue. Gue mau lo tahan nafas selamanya. Selamat tinggal. Hah? Lucu banget. Aduh. Pagi-pagi kalian berdua udah saingan aja untuk memperebutkan Mimi. Dih, pede lu bulu. Emangnya ada yang ngomong sama kamu ya, Tifa? Jadi cewek caper amat sih, nggak usah kepo lah. Hasil menu berbur tuh, lu udah pada semprot Taikon belum? Sabar, Tifa, sabar. Please lah, Snow, Vian, kalian tuh jangan bikin Mimi bingung. Mimi kan udah pernah bilang sebelumnya kalau Mimi tuh nggak bisa memilih. Kalau kalian pilih yang mana, guys? Tim Snow, fight. Tim Vian, follow. Kalau Mimi tuh, Mimi emang makhluk paling berdosa. Kenapa sih Mimi harus cantik ini? Perasaan gak ada yang suruh lo milih kok. Mimi harap kalian ngerti ya. Mimi nggak mau nanti kalian pada patah hati. Soalnya kalau diibaratin nih, Mimi sambungan kelas yang cantik ini kan selalu dikelilingi sama kupu-kupu cowok tampan yang terpesona dengan Mimi. Maksudnya? Woi lah, lu bisa diem gak? Gak tahan lagi, gua sumpah berdiri sampai ginjal. Tapi kalian gak usah sedih, tenang aja. Mimi masih mau kok menerima hadiah boneka kayak baby kalian dengan senang hati. Sini Snow, sini Vian. Harus dua-duanya ya. Soalnya seperti yang Mimi bilang tadi, Mimi gak bisa pilih salah satu. Jadi harus semuanya buat Mimi. Ya. Harap lu, ini buat Juliet. Seriusan Snow? Makasih ya. Siapa juga mau ngasih ke lo? Ini tuh punya Tifa tahu. Rasain, makanya gak usah ngerasa so paling laku. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Ceh. Ya, silahkan. Kejadian ini kami alami beberapa tahun yang lalu, sewaktu kami sedang berjalan-jalan ke kota Bandung. Dan hal ini hampir merenggut nyawa Celo, anak perempuan kami. Dan ini juga menjadi alasan mengapa mata batin Celo terbuka. Serius, kami sedang berlibur bersama keluarga besar, dan Snow memesan salah satu villa di kawasan pegunungan. Villa itu baru saja selesai dibangun, terkesan modern, mewah, dan nyaman. Tapi pada saat menjelang maghrib, keponakan Juliet yang masih balita nunjuk ke arah pohon besar di depan villa dan bilang kalau ada nenek-nenek yang lagi ngintip. Waduh, seperti yang udah bisa Cece tebak sih, aku gak ngeliat siapa-siapa. Jadi aku suruh dia masuk, tapi malamnya Celo nangis terus dan mendadak demam tinggi. Kami membawa Celo ke rumah sakit terdekat dan dokter menyarankan agar bayi kami dirawat inap. Astaga. Om Snow yang nyusul dari Jakarta datang buat jenguk Celo, tapi begitu dia ngeliat Celo, dia langsung tarik Snow keluar dari kamar. Om bilang ada sosok nenek-nenek yang menyukai dan menginginkan Celo. Dalam 3 hari setelah malam purnama, jiwa Celo akan dibawa. Asli serem banget. Akhirnya sesuai petunjuk dari Om Snow, kami berdua berdoa. Dan tiap malam kami melakukan semacam ritual untuk masuk ke dalam hutan di belakang villa demi mencari jiwa Celo yang tersesat. Ya ampun, sumpah gak main-main effortnya. Secara ajaib 3 hari kemudian Celo sembuh dan kami semua kembali ke Jakarta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kami baru menyadari kalau Celo bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf
ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu nggak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang antar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Kalau tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya ampun. Menurut desas-desus yang beredar, motifnya adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding Cia. Guys, kalian denger gak? Celo, dari tadi kamu ngelawan mama mulu ya. Masuk ke kamar kamu sekarang. Nggak mau. Lihat tuh Snow yang kamu manjain. Celo, masuk ke kamar kamu sekarang juga. Papa mau bicara empat mata. Rasain, papa marah beneran kan? Udah kamu tutup pintunya. Kamu ngapain datang mama kayak gitu, Celo? Papa nggak suka. Tapi pak, mama duluan ya. Jangan nangis, jangan nangis. Di luar mama pasti lagi nguping dengerin kita sekarang. Papa minta maaf ya, Celo. Papa terpaksa harus pura-pura teriakin kamu. Kita main drama dulu ya, sayang. Oke? Kita mulai ya. Papa nggak mau kamu kayak gitu sama mama ya, Celo. Dimana rasa hormat kamu? Mama melahirkan kamu loh. Kenapa kamu malah diam aja? Keras kepala banget sih. Jawab. Nih buat kamu jajan. Jangan stop modal sampai kesabaran papa habis ya. 1, 2. Nih ada lagi. Iya pak, Celo salah. Celo minta maaf. Celo janji nggak akan gitu lagi sama mama. Bagus, inget ya, mama tuh ratu di rumah ini. Nih ambil back heart papa. I love you my little princess. Wah, I love you tuh papa. Ampun pak, ampun. Udah Snow, udah. Kasihan kan Celo. Sini sayang. Mama. Beres. Entah gimana keluarga ini kalau nggak ada gua. Kamu udah dapat kan Celo? Ayo kita ke mall belanja. Ate. Wih, Celo. Hah? Kemarin pas liburan Imlek kamu ke Thailand ya? Dan ini oleh-oleh buat kamu Cia. Kamu bebas pilih yang manapun yang kamu suka. Wah, pokoknya unik-unik banget. Cia mau yang strawberry peach, macaron sama mangga please. Oke, kalau gitu Celo sisanya ya. Let's go. Pertama Celo mau buka Poke Blueberry ini guys. Katanya Poke ini biskuitnya terbuat dari gandum. Ayo kita tuang. Wangi, makinyam. Rasa buah blueberry asam manis gitu. Teksturnya renyah dan ada potongan buahnya guys, enak. Sekarang Cia mau buka poke yang rasa strawberry peach guys. Biskuitnya juga dari gandum. Kita tuang dulu guys. Wah, ayo kita coba. Buah peachnya lebih berasa guys daripada buah strawberrynya. Lanjut, Celo mau buka Poke rasa durian guys. Celo suka banget sama durian. Kalian suka nggak? Yang suka absen di kolom komen. Baru aja dituang gini, bau duriannya udah kecium guys. Malkinya, mari kita manyam. Rasanya enak guys. Oke, Cia mau buka poke rasa mangga, buah yang paling terkenal di Thailand. Ayo kita tuang. Wangi. Arkinya. Rasa mangganya enak banget guys, Cia suka. Nah, yang ini poke limited edition guys, alias edisi terbatas. Ini tuh poke macaron rasa blueberry, blackberry, dan raspberry guys. Ayo kita coba. Rasanya kayak yogurt gitu guys. Terakhir, Celo mau buka Poke rasa pisang guys. Yang ini biskuitnya rasa coklat. Siapa suka coklat? Wanginya sampai sana nggak? Malkinya. Sumpah yang ini enak banget guys. Kalian tim Cia Atau tim Celo? Komen. Kamu duduk di sini ya. Wah, koleksi labu kamu lengkap banget Celo. Dari versi 1 sampai 3 semuanya ada. Itu mulai dipamerin, gak ada yang lain apa? Bosan banget liatnya, muak tau gak? Kamu kenapa sih sama si Celo nggak ngapa-ngapain? Menurut kamu kok gitu amat? Hei anak miskin, kamu tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa beli labu walaupun cuma 1. Cia udah nabung kok. Mimpi, gak usah belagu deh, sok-sok gegayaan. Mendingan kamu pakai uang itu buat dorong sekolah kamu, lunasin TSP kamu yang udah berbulan-bulan nunggak. Keterlaluan kamu Ais. Berisik ih cepreng, gak lepas ngomong sama orang-orang jelek, secara kan aku secantik boneka. Hah, iya sih, boneka sama labu. Nih Cia, buat kamu. Yang bener ya, lihat. Dih, narap lu. Wih, itu edisi Coca-Cola kan? Gihan boxing. Jadi di series ini cuma ada 3 pilihan labubu yang bisa kita dapat guys. Ayo kita buka. Bantu pencet tombol dan follow ya guys supaya dapat inceran Cia. Guys, Cia udah pada
jadi megang kaleng dong. Sekarang Cia mau lepas bingkai Mikanya. Dalamnya kayak gini guys. Dan ternyata ada gantungannya. Gemoy banget gak sih? Terakhir dapat kartunya juga. Makasih ya, lihat Cia seneng banget. Cello. Seriusan ini? Banyak banget, Axel. Makasih, Axel. Woi Laksel, lu gak mau kalah banget sih jadi orang, heran. Ada lawan. Ada yang mau sekelompok sama Mimi nggak? Di amit-amit. Emangnya kau bawa spidol, Tifa? Ya kagak lah, ngapain orang gak disuruh? Sebenarnya kemarin Bu Guru bilang sih sama Mimi, cuma Mimi lupa aja sampein ke kalian. Kok gitu sih, Mimi? Kamu kan tahu sendiri Bu Guru galaknya kayak apa. Bisa-bisa sekelas dihukum semua loh. Emang sengaja? Ups, canda ya, canda. Pasti sekarang semua cowok-cowok bakal berlomba-lomba untuk memperebutkan Mimi. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek paling cantik yang selalu diincar sama cowok-cowok tampan? Hei, selama umur-umur tuh, mulut udah pernah dicatok belum? Sabar, Tifa, sabar. Mimi, boleh gak kita gabung? Please. Juliet, mau kamu mohon sampai sujud-sujud juga Mimi gak bakal terima kalian berdua di kelompok Mimi. Soalnya kelompok Mimi itu cuma buat cowok-cowok aja. Gimana nih, Tifa? Bisa-bisa kita gak boleh ikut ujian. Nggak usah panik, tenang aja. Dah, pantus no. Spidol. Speedo, anak sultan emang beda. Tips no? Like. Oke, sekarang aku bakal buka tas ini buat kasih lihat ke kalian spidol terbanyak yang pernah aku punya. Dapat buku gambar juga nih guys, dan ini dia penampakan spidolnya. Ini aku angkat keluar ya guys, biar jelas. Di bagian bawahnya ada sekat penyangga untuk misalnya masing-masing spidol yang totalnya sampai 262 warna. Aku mau coba ambil warna birunya. Spidol ini punya dua sisi, yang pertama lebar dan yang kedua lebih tipis, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Dan pas aku tes tulis warna birunya bagus banget. Masih ada tali panjangnya nih, yuk pasang dulu. Kaitin aja di sisi kiri dan kanan, selesai. Wah, lucu banget. Itu buat Cello, Cia. Nih, Wah, makasih, Cia. Dan ini? Buat aku kan? Bukan, Ais. Kemarin kan kamu gak masuk. Jadi nama kamu gak terdaftar di acara toko kado hari ini. Ya makanya karena aku gak ikut undian kelas, aku boleh milih sendiri dong. Kok kamu gitu sih? Salah kamu lah. Kenapa kamu malah jadi ngambil haknya Cia? Iyalah, sekarang ini kan Smiggle. Balikin gak? Kalau aku gak mau, kamu bisa apa? udah Cello gak apa-apa kok. Tuh, kamu dengar sendiri kan, Cello? Si anak miskin itu aja ngerasa gak pantas buat pakai barang anak sultan. Maksudnya Cia bisa ngurus sendiri, enak aja sembarang ambil barang orang. Berani ya kamu sama aku, ya pasti aku bakal anterin kamu ke kelas sekolah. Yuk kita buka balangan, Cia. Tim unicorn, like. Tim kelinci, subscribe. Pertama-tama Cia mau buka plastik segel pembungkusnya dulu. Cepat, lepas kertasnya. Dan ayo kita lihat bagian dalamnya guys. Ada 3 sekat terus dapat sendok lipat. Lanjut Cia mau buka botol minumnya. Lucu banget guys, warna ungu. Ada sedotan di sebelah sini. Ayo kita buka, dapat tali panjang guys. Pasang dulu. Kaitin aja di kedua sisinya kayak gini. Tada! Sekarang gantian giliran Cello buka hadiah dari Cia. Lihat ya guys, gemoy banget. Di bagian belakang ada handle-nya. Tombol yang ini buat minum langsung, yang ini pakai sedotan. Pencet tengah buat buka dua-duanya. Materialnya stainless ya guys, jadi bisa nyimpen minuman panas atau dingin. Cara memasang tali panjangnya ini supaya bisa digantung. Selesai. So guys, kalau kalian lebih suka yang mana? Komen. Atur bekal, asik. Aduh, Juliet, kenapa kamu lewat sini sih? Jadi ketemu kan kita? Kenapa Mimi? Kok kamu kelihatan kesel gitu? Ya jadinya kita harus saling tentuin, males banget deh. Oh alah, kirain sendiri. Dimulai dari kotak bekal ya? Pilih main melodi atau cinnamon roll? Pokoknya Mimi gak mau yang warna pink ini, alay. Buat kamu aja. Kalau gitu kamu cinnamon roll ya? Ya lumayan lah ya. Hah? Pilih nasi putih atau nasi goreng? Nasi gorengnya kelihatan enak deh. Kesian, udah dapat sisa nasi putih. Hah? Lauknya ayam goreng atau bakso? Ya ayam goreng lah. Mimi salah ya? Wah, makasih ya Mimi. Baik banget deh. Ini, gak usah kepedean deh kamu Juliet. Mimi tuh cuma lupa ini milih lauk buat kamu. Hah? Selanjutnya sayuran ya? Pilih tomat atau timun? Mimi gak suka timun sih, jadi terima nih sampah Mimi. Aku malah suka lalapan. Tapi tomat manis asam seger juga sih. Hah? Pilih telur mata sapi atau telur bulat? Telur mata sapi aja supaya nasi goreng kamu jadi spesial. Hah Juliet, gak usah pura-pura so suci deh, munafik banget sih. Apa enaknya coba telur rebus hambar? Hah? Kuenya warna pink atau hijau? Ih, warna pinknya norak deh. Hijau dong. Mimi salah pilih lagi ya? Balikin ke aku ya Mimi. Hah? Emangnya bisa? Gak mau tahu, kamu kan belum milih. Mimi! Keriset dong. Ini aku balikin. Semoga kamu tenang di surga ya Mimi. Hah? Seperti biasa tiap malam